Kisah ini dimulai saat dunia diguncang oleh peristiwa besar yang mengubah wajah bumi selamanya. Masa-masa kelam menyelimuti seluruh planet. Dari kedalaman celah-celah bumi yang tak terduga, makhluk-makhluk mengerikan muncul dan menjadi ancaman nyata bagi umat manusia. Semenanjung Korea menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Di sana tercatat konsentrasi celah terbesar yang dari waktu ke waktu memunculkan ancaman baru. Pada suatu hari yang kelam, di sebuah gang sempit, seekor makhluk menyerang seorang ibu dan buah hatinya secara tiba-tiba. Sang ibu dengan penuh kasih mendekap erat buah hatinya. Makhluk itu telah membuka rahangnya yang besar, memperlihatkan deretan taring tajam. Niatnya ingin menimbulkan kekacauan. Di tengah ketakutan yang menyelimuti mereka, seberkas cahaya terang tiba-tiba menyambar dari langit, menerangi seluruh area. Itulah secercah harapan bagi seluruh umat manusia. Cahaya itu menuju tepat ke jantung makhluk tersebut. Tak sanggup menahan kekuatan luar biasa dari cahaya itu, makhluk tersebut tumbang seketika. Kali ini bukan karena ketakutan, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Di hadapan mereka berdiri 3 sosok pahlawan, penyelamat tanpa rasa takut, yang dengan gagah berani menghadapi bahaya dan keluar sebagai pemenang. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan, memberi bantuan dengan senyum menenangkan. Para pahlawan ini menjadi simbol harapan, menyatukan umat manusia dalam semangat perlawanan. Manusia mulai bangkit. Energi kinetik yang sebelumnya muncul dari celah-celah tersebut mulai dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kemajuan bersama. Seiring waktu, kemajuan pun terus berlanjut tanpa henti. Semenanjung Korea akhirnya sejajar dengan negara adidaya lainnya. Teknologi canggih mulai dikuasai dan pusat-pusat pembelajaran sihir serta kekuatan spiritual dibuka di berbagai penjuru negeri. Pengetahuan tentang komponen magis yang dulunya hanya dimiliki oleh peradaban kuno, kini mulai dipelajari kembali. Para penyihir dari berbagai daerah berbondong-bondong datang untuk menguasainya. Murid-murid baru berdatangan hampir setiap hari. Di antara mereka, ada sosok pemuda bermata biru yang berlatih dengan tekun. Ia memiliki satu tujuan mulia, mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tak jauh dari tempat ia berlatih, percikan sihir terang terlihat. Ia mencurigai sesuatu. Ternyata, itu berasal dari seorang penyihir kuat lainnya yang tengah berlatih. Suasana di sekitarnya dipenuhi oleh ledakan cahaya merah yang menggetarkan. Ini adalah sebuah kisah dari dunia yang penuh keajaiban dan tantangan. Mungkin pembaca bertanya-tanya dari mana asal semua informasi ini. Jawabannya, sejarah dunia ini bukanlah buatan para dewa. Dunia ini diciptakan oleh sang penulis, sosok yang tidak bisa ditebak. Namun, satu hal yang tak bisa dihindari sedang berlangsung. Para kadet harus berkumpul untuk mendengarkan pengumuman hasil seleksi. Di dalam gedung pusat sihir, upacara penerimaan tengah dilangsungkan. Salah satu kadet telah dinyatakan meraih peringkat pertama. Namanya dipanggil pertama kali untuk naik ke podium dan menerima penghargaan. Ia adalah pemuda bermata biru itu, Kim Soo-ho, salah satu penyihir muda yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan penuh rasa haru dan sedikit canggung, ia menerima penghargaan tersebut. Semua yang telah diceritakan dalam kisah ini seolah terjadi tepat di depan matanya. Wajah Kim Soo-ho ditampilkan di layar besar, seluruh hadirin menyaksikan dengan penuh kekaguman. Ia tercatat sebagai mahasiswa baru, namun langsung berada di peringkat teratas. Pada saat itu, semua orang membicarakan Kim Soo-ho. Ada yang berkata bahwa ia hanya beruntung. Ada pula yang menyoroti penampilannya yang menarik. Namun satu hal yang pasti, dunia telah berubah, dan Kim Soo-ho menjadi salah satu harapan barunya. Masih ada satu hal lagi dalam agenda pembahasan hari itu. Semua orang sibuk membicarakan posisi kedua dalam tabel peringkat. Para siswa tak henti-hentinya memperdebatkannya. Di tengah keramaian itu, ada seorang pemuda yang duduk sendiri tak jauh dari mereka. Ia bisa mendengar seluruh percakapan yang terjadi, terutama mengenai mahasiswa baru tahun ini. Di antara mereka, ada seorang gadis berambut merah yang paling lantang berbicara. Ia sangat bersemangat membahas mahasiswa baru yang berhasil menduduki peringkat pertama. Nama pemuda itu sudah dikenal oleh semua orang. Dia adalah Kim Soo-ho. Gadis itu menyipitkan matanya dengan ekspresi penuh kekaguman, menatap ke bawah dengan senyum tak percaya. Bagaimana mungkin pemuda itu masih berusia muda? Sementara itu, pemuda yang duduk sendiri itu kembali mengulang nama tersebut dalam benaknya. Kim Soo-ho. Ia menyadari bahwa nama itu bukan sekadar nama biasa. Ia benar-benar sesuai dengan gambaran pahlawan sejati yang bisa mengubah dunia. Namun, Kim Soo-ho menyimpan sebuah rahasia, sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun, kecuali dirinya sendiri. Dan di sisi lain, ada satu kadet yang bersaing ketat dengannya.
Pemuda yang menempati posisi kedua itu tampak marah dan sangat tidak senang dengan peringkat yang diperolehnya. Namanya adalah Shin Jong-hak, seseorang yang berasal dari keluarga kaya, pemuda emas yang memiliki segalanya. Ia memang bisa menyaingi Kim Soo-ho, tetapi sayangnya Shin Jong-hak tidak mampu mengalahkan harga dirinya sendiri. Ia akan menjadi peran tidak baik di masa depan. Akan terjadi pertarungan antara Kim Soo-ho dan Shin Jong-hak. Sebuah konfrontasi antara kebaikan dan kejahatan, dua pendekar yang akan bertarung dalam pertempuran besar. Pemuda yang duduk sendirian itu menyaksikan semuanya dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, sebuah sentuhan lembut di bahunya membuyarkan lamunannya. Seorang anak laki-laki duduk di sampingnya dan memandangnya dengan rasa penasaran. Anak itu memanggilnya Chundong dan bertanya dengan santai, pukul berapa ia tertidur semalam. Pemuda itu terdiam lama. Ia memandang dengan ekspresi heran. Ia mengulang nama itu dalam hati, Kim Chundong, nama yang terasa asing. Ia berpikir ironis karena tidak ada satupun tokoh penting dalam cerita yang bernama seperti itu. Ia terus mencoba mengingat, berharap setidaknya wajahnya sendiri akan memicu ingatannya. Dan tepat saat itu, layar kubus menampilkan gambar dirinya yang duduk di tribun bersama temannya. Ia menatap layar itu penuh tanda tanya. Yang membuatnya gemetar ketakutan adalah ketika ia melihat bahwa wajahnya sendiri tergantikan oleh simbol tanda tanya besar. Kim Chundong akhirnya sadar bahwa ia telah menjadi karakter yang tidak pernah disebut dalam buku cerita. Ia hanyalah tokoh latar. Tidak ada yang istimewa tentang dirinya. Kini, ia benar-benar khawatir. Apa sebenarnya peran dirinya dalam kisah besar ini? Pria itu merasa gelisah. Ia khawatir karena keberadaan tanda tanya di wajahnya dan ketiadaan wajah yang jelas, dirinya tak pernah mendapatkan perhatian seperti tokoh utama lainnya. Namanya Kim Chundong. Ia mencoba mengingat siapapun dari teman-temannya, namun akhirnya ia harus menerima kenyataan pahit. Dirinya sama sekali tidak terhubung dengan tokoh-tokoh utama dalam cerita ini. Ia hanyalah seorang figuran, satu dari ribuan lainnya. Ia adalah pengisi ruang kosong dalam kisah ini. Kim Chundong duduk terkulai, kepala tertunduk, satu tangan menutupi wajahnya yang dihiasi tanda tanya. Ia tampak begitu sedih. Ia tetap dalam posisi itu cukup lama, sulit menerima kenyataan bahwa keberadaannya tidak berpengaruh terhadap alur cerita. Ia meratapi nasibnya yang tak menguntungkan, merasa seperti debu yang tak berarti di dalam sebuah buku. Semuanya bermula ketika seorang pria menerima pesan aneh di laptopnya. Ia terkejut, bahkan tidak bisa menebak siapa yang mengirimkannya. Pesan itu datang dari seorang penggemar misterius yang memintanya untuk membuat ulang novel lama berjudul Kembalinya Sang Pahlawan. Penulisnya bernama Kim Ha-jin yang saat itu sedang mengalami krisis kreativitas. Sudah lama ia tidak merilis sequel cerita tersebut. Kim Ha-jin termenung lama di depan layar monitor, merenungkan permintaan penggemar itu. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia bahkan merasa sedikit malu karena tidak bisa memberikan respon yang layak. Akhirnya, ia hanya membalas dengan ucapan terima kasih atas ketertarikan sang penggemar. Ia tak menyadari bahwa tindakannya ini akan membawa dampak besar di masa depan. Air mengalir dari keran, memercik ke berbagai arah. Seorang pemuda menatap wajahnya di cermin dengan tanda tanya yang jelas di tengah wajahnya. Sudah 2 minggu berlalu. Kini ia mulai terbiasa dengan wajah itu. Tanda itu tak pernah menghilang. Anak itu menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia tertidur dan terbangun sebagai karakter figuran dalam sebuah buku. Namanya Kim Chundong. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, mengingat segala yang telah ia lakukan. Namun, ia tak pernah memahami bagaimana ia bisa berada di sana. Ia mengingat tokoh utama dan antagonis dari kisah tersebut, bagaimana mereka bertarung satu sama lain. Kim Chundong mulai menyadari bahwa ia akan berada di dunia ini hingga cerita berakhir, mungkin 10 tahun, di tempat yang sama, di depan wastafel dengan air yang terus mengalir. Ia tidak bisa mempercayainya. Ia merasa takut. Bayangan tentang harus hidup sebagai karakter sampingan, tertawa bersama remaja selama 1 dekade ke depan, membuatnya ngeri. Ia merindukan hidupnya di dunia nyata, menulis buku, menjalani hari-harinya. Kini semua itu terasa jauh dan mustahil untuk diraih kembali. Namun, pada akhirnya, Kim Chundong memutuskan untuk bertahan hidup. Untuk sementara, ia akan mengikuti alur cerita. Ia teringat, ketika menulis buku, jika bab-bab tidak terus dirilis, maka ceritanya akan berakhir. Ia mengingat sampul bukunya sendiri. 3 tokoh utama terpampang di sana. Ia sadar, meski berat, satu-satunya jalan adalah mengikuti skenario. Dan salah satu bagian dari cerita itu adalah
ia harus pergi ke sekolah. Tak jauh dari sana, dekat dengan lautan, berdiri sebuah bangunan unik yang dikelilingi gedung-gedung tinggi. Bangunan itu bernama The Cup. Bentuknya menyerupai poligon khayalan, berdiri megah di atas semenanjung buatan. Sejumlah besar cadet telah dilatih di tempat itu. CUP merupakan salah satu tempat terdepan di dunia. Kota itu sendiri dipenuhi oleh individu-individu berbakat dalam bidang sihir. Magic Korea bahkan telah menjadi salah satu negara maju dalam hal ini. Akhirnya, pemuda itu menyadari bahwa peristiwa paling penting dalam buku ini akan terjadi di tempat itu, tepat di pusat kota. Di hadapannya berdiri megah dinding-dinding tinggi dari sebuah bangunan yang rumit dan megah. Pemandangannya sangat memukau dalam kemegahannya. Tempat itulah pusat pelatihan para pahlawan, QB. Sayangnya, tidak semua penyihir yang layak mendapatkan kesempatan untuk dilatih di tempat legendaris ini. Privilegi tersebut umumnya hanya dimiliki oleh para kalangan elit. Yang membuatnya terkejut, ia kini berada dalam tubuh Kim Chundong, tokoh minor, yang ternyata juga memiliki hak istimewa untuk belajar di sana. Namun, ia belum mengetahui jenis sihir apa yang dimiliki oleh karakter Kim Chundong ini. Ia berharap kemampuan itu istimewa, sebab jika tidak, mengapa ia bisa menimba ilmu di tempat sehebat ini? Saat ini, ia sudah berdiri di depan pintu kelas. Di atas pintu tertulis satu kata, kebenaran. Dengan hati-hati, ia membuka pintu berat tersebut, melangkah masuk menuju ketidakpastian. Ia mendapati dirinya berada di dalam sebuah auditorium besar dan terang, di mana para kadet telah berkumpul. Kelasnya memang terdaftar dengan nama kebenaran di seluruh papan pengumuman. Bisa dibilang, ini adalah kelas pusat dari Cube. Di pusat ini, hanya terdapat kru campuran antara penjahat dan pahlawan, masing-masing dengan kepribadian unik. Beberapa saling bersaing, sementara yang lain menjadi sekutu. Di tempat inilah pula tinggal tokoh paling penting dalam cerita, seorang pemuda bermata biru yang diramalkan akan menyelamatkan dunia mereka. Cerita mulai memasuki bagian penting, di mana para karakter akan dikelompokkan ke dalam tim-tim tertentu. Dan karena hal itu, akan terjadi sesuatu besar di masa depan. Namun, pemuda itu masih terus meratapi nasibnya. Dengan perasaan hampa, ia melangkah menuju asramanya. Kesepian perlahan mulai menguasai pikirannya. Ia berjalan perlahan, menunduk menatap lantai. Ia bahkan tak bisa menyadari bagaimana hari-hari berlalu. Di benaknya hanya ada kebingungan. Bagaimana bisa ia bertahan selama masa SMA-nya. Namun, tiba-tiba ia melihat sesuatu di depan pintu kamar. Di atas paket itu tertulis, pengiriman dari CUP. Tak ada satupun yang memberitahu soal ini. Satu-satunya dugaan yang masuk akal adalah paket itu berisi barang-barang milik Kim Chundong. Tapi ketika ia membuka kotak itu, yang ditemukannya justru membuatnya terkejut. Di dalamnya terdapat laptop miliknya. Ya, laptop yang sama yang ia gunakan untuk menulis buku ini. Hanya satu pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Bagaimana mungkin laptop itu bisa berada di sini? Ia membuka laptop tersebut untuk memastikan masih berfungsi. Ikon boot muncul di layar, namun yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Laptop itu mulai melakukan sinkronisasi. Ia tidak memahami apa yang sedang terjadi, hanya bisa menutupi wajahnya dengan tangan. Laptop itu hampir terlepas dari genggamannya. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Sinkronisasi ini ternyata menyatukan karakter Kim Chundong dengan sang penulis, Kim Ha-jin. Di layar, mulai muncul pengaturan kepribadian dari kedua sosok tersebut. Data-data itu sedang diunggah. Kim Ha-jin menatap monitor dengan penuh kekaguman. Ia mulai sadar bahwa yang ditampilkannya adalah log pengaturan yang pernah ia buat sendiri. Dengan tangan gemetar, ia kembali menarik laptop itu ke arahnya. Pria itu tampak benar-benar bingung. Proses sinkronisasi terus berjalan tanpa henti, hingga akhirnya tiba momen yang telah lama dinanti. Layar monitor menunjukkan bahwa sinkronisasi telah mencapai angka 99%. Sekejap kemudian, laptop seolah-olah melakukan reboot total. Namun, hanya berlangsung sesaat. Lalu, hal aneh pun terjadi. Monitor menampilkan pemberitahuan bahwa pemilik laptop kini bisa mengubah pengaturan sesuai keinginannya. Perlahan, gambar di layar mulai membentuk sosok baru, mencerminkan fitur-fitur wajah yang sangat ia kenal. Itu dia, Kim Ha-jin. Hidungnya, matanya, telinganya. Bukan lagi tanda tanya yang selama ini mengganggunya. Kini, ia muncul dengan wujud utuh dan laptop menampilkan proses riset semua indikator agar sinkronisasi dapat berhasil sepenuhnya. Akhirnya, layar laptop menegaskan, sinkronisasi selesai. Dengan panik, ia membuka laptop kembali dan menatap pantulan layarnya. Di sana, Kim Ha-jin melihat wajahnya sendiri. Wajah yang selama ini dirindukannya. Wajah sebelum semuanya berubah.
Ia terpaku, didera berbagai pikiran yang berkecamuk di benaknya. Ia mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Kemudian, ia teringat akan informasi di layar. Sinkronisasi telah selesai. Kim Ha-jin termenung lama hingga akhirnya ia sadar akan satu hal. Ini adalah fenomena yang dikenal sebagai kebangkitan. Sebuah momen pencerahan dalam dunia ini. Setelah mengalami kebangkitan, seseorang akan menerima informasi mengenai kemampuan dan keterampilannya, seolah-olah melihat tabel status dalam permainan komputer. Tabel itu tak hanya menunjukkan keterampilan karakter, tetapi juga informasi penting lainnya, statistik seperti kecerdasan, keberuntungan, dan sebagainya. Kim Ha-jin nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia mulai mengamati satu persatu data tersebut dengan seksama. Salah satu tabel yang paling menarik perhatiannya adalah tentang sinkronisasi dan pengaturan ulang. Meski belum sepenuhnya memahami semua fungsinya, ia menyadari bahwa pengaturan-pengaturan inilah yang telah mengembalikan wajahnya. Tak lama kemudian, sebuah tabel baru muncul. Kali ini tentang pentingnya karakter. Kim Ha-jin terkejut. Ia mulai sadar bahwa ia perlu meningkatkan tingkat kepentingannya dalam cerita ini. Ia mulai menebak-nebak alasan mengapa ia dikembalikan ke dalam laptop ini. Perlahan, ia menyadari bahwa ia harus mulai terlibat dalam alur cerita buku ini. Saat ia terus menatap layar, tiba-tiba muncul tabel baru, berisi informasi yang masih tersembunyi. Tertulis bahwa informasi itu hanya akan terungkap di akhir cerita. Kim Ha-jin pun sadar, untuk bisa kembali ke kehidupannya yang dulu, ia harus ikut campur dalam cerita buku ini. Ia termenung lama, memikirkan langkah berikutnya. Satu pikiran menghampirinya, jika ia tidak melakukan apapun, mungkin ia akan selamanya terperangkap dalam alur cerita ini. Ia memang belum tahu apa isi informasi tersembunyi itu. Maka, ia memutuskan untuk mulai berinteraksi dengan para tokoh utama cerita. Kim Ha-jin kemudian memasukkan poin-poin yang dimilikinya ke dalam atribut kekuatan. Ia tahu, itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Dengan yakin, ia mengklik mouse, mengonfirmasi keputusannya. Ia juga mengingat bahwa dalam buku ini, tidak ada fitur untuk menaikkan level secara otomatis. Tidak ada sistem level up seperti dalam game biasa. Satu-satunya cara untuk berkembang adalah dengan mengumpulkan dan menginvestasikan poin. Dan yang paling mengejutkan, peningkatan level bergantung pada satu hal, keberuntungan. Kim Ha-jin teringat bahwa poin keberuntungan tidak bisa ditingkatkan, namun dapat ditukar dengan SP, dan sebaliknya. Ia pun meraih laptopnya. Sebuah jendela data yang sangat banyak muncul di layar. Ia memutuskan untuk mencoba menukarkan skor SP-nya dengan poin keberuntungan. Kim Ha-jin memanfaatkan opsi ini. Sebuah spreadsheet muncul di layar, memperlihatkan data keberuntungan dan SP-nya. Ternyata pertukaran itu berhasil. Ia bisa menukar poinnya dengan keberuntungan yang misterius. Sebuah opsi baru pun muncul di depan matanya, di layar laptop. Kim Ha-jin sempat kebingungan. Ia tidak menyangka bahwa hal seperti ini bisa terjadi hanya lewat laptop. Setelah itu, statistik pribadinya meningkat secara signifikan. Ia menyadari bahwa kekuatan magisnya kini setara dengan tokoh utama. Sebuah tanda peringatan aneh muncul di layar laptop. Peringatan itu menyebutkan bahwa perubahan skor bisa terkena dampaknya. Kim Ha-jin tidak lagi bisa mengubah skor SP dengan mengubah indikator. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Dengan hati berat, ia mengeluh tentang nasib, tidak mengerti mengapa keberuntungan berpaling darinya. Meski begitu, ia segera teringat bahwa semuanya belum terlalu buruk. Ia masih beruntung karena sempat meningkatkan poin kesabaran dan keberuntungan sebelumnya. Sudah saatnya berangkat ke sekolah. Pagi itu dijadwalkan akan ada sesi latihan. Para guru memuji kerja keras para siswa. Setelah latihan, kegiatan lain diadakan di auditorium. Salah satu tokoh utama duduk memperhatikan suasana kelas dengan serius. Ia adalah Kim Soo-ho. Di depan seluruh hadirin, seorang pria tampak termenung. Ternyata ia adalah instruktur baru, Kim Suk. Semua orang membicarakan tentang instruktur baru ini yang memiliki peringkat cukup tinggi dibandingkan yang lain. Instruktur itu akhirnya menghentikan berbagai pembicaraan yang dianggapnya tak berguna. Seorang gadis tampak merenung mendalam mendengar penjelasan sang instruktur. Namun, sang instruktur tak berhenti. Ia mengatakan bahwa mereka harus menjadi pahlawan sejati. Kemudian, instruktur itu meminta semua orang untuk berdiri. Ia menempelkan tangannya pada monitor identifikasi, dan sebuah pintu besar mulai terbuka di depannya. Semua siswa harus melakukan identifikasi menggunakan senjata mereka masing-masing. Mereka berdiri dengan bingung, menantikan apa yang akan terlihat setelah pintu misterius itu terbuka. Di sana, banyak rak senjata berjajar rapi.